Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia, Rasul Petrus juga berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia, Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan firman-Nya juga berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, engkau diselamatkan. Dengan hati orang percaya, engkau dibenarkan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, biarkan kita menikmati segala yang terbaik dalam kehidupan ini, dan biarkan kita memilih jalan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Dan dalam Roma 10 ayat 10 itu. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, biarkan firman-Mu menjadi penolong bagi kami, sehingga kami melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 6. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Haleluya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa tema kita adalah melepaskan diri dari kutuk turunan, melepaskan diri dari kutuk turunan. Ya. Yang pertama, mengapa ada kutuk turunan, itu harus menjadi pertanyaan kita. Sehingga ada dosa turunan, ada kutuk turunan. Dosa itu karena kita tahu bahwa bagaimana Adam yang pertama itu berdosa dan Adam kedua datang untuk menebus kita. Tapi saya tidak bercerita di situ. Saya sedang bercerita soal kutuk turunan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat mengapa ada kutuk turunan, karena adanya pelanggaran terhadap firman Allah. Ya, dari ayat yang kita baca, ayat 1 dan 2, 3 itu, bagaimana Tuhan berkata bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita mungkin tidak membuat Allah-Allah lain, tetapi kita bisa membuat Allah-Allah lain yang kita sayangi, yang kita kerjakan, atau keluarga kah itu, anak kah itu, atau istri kah itu, atau usaha kah itu, atau pekerjaan, profesi kita kah itu. Demi profesi kita itu rela mati, dan demi profesi kita itu melawan Tuhan juga nggak apa-apa. Dan orang-orang seperti ini tidak butuh Tuhan, karena mereka membenci Tuhan, kata firman Allah. Dan itu sebabnya kata firman Allah kepada kita, supaya kita tidak hidup seperti itu. Karena apa? Ketika kita melakukan pelanggaran itu, dan yang kedua dikatakan firman Allah, jangan membuat patung yang menyerupai apapun, di atas, di langit, di bawah, di bumi, ya, lalu di air, di bawah bumi, yang menyerupai, lalu kita sujud menyembahnya. Itu yang tidak boleh, dan beribadah kepadanya. Karena Allah itu Allah yang cemburuan, Allah yang tidak suka dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Itu sebabnya dia menghukum kita, dia mempinalti kehidupan kita. Bukan hanya kita, tetapi anak kita, generasi kita 3 dan 4. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Sesuatu yang tidak menyukakan hati.
Tetapi Tuhan mau sebenarnya setiap individu itu yang betul-betul mengenal Tuhan, betul-betul melakukan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Sebab Daud sudah berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat keturunan orang benar itu meminta-minta. Artinya apa yang mau saya katakan? Bahwa penggenapan janji Allah kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan akan terus dilakukannya. Penggenapan janji Allah akan terus dikerjakannya, diperbuatnya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga berkata kalau bagi mereka-mereka yang taat terhadap 1000 generasi pun akan dilakukan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Allah itu bukan hanya dia akan menghukum kepada orang-orang yang tidak melakukan firman-Nya, tetapi tidak membalaskan, tidak memberikan reward kepada orang-orang yang melakukannya. Tuhan memberikan reward kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya agar dapat terlepas dari kutuk turunan itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat. Ya, bertobat, berbalik kepada Dia. Return to me, I will return to you. Berbaliklah kepada aku akan berbalik kepadamu. Dan kita tahu bagaimana pesan Yesus pada waktu Dia habis selesai dibaptis. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kita harus bertobat dari penyembahan berhala kita. Kita harus bertobat dari ketidaktaatan kita. Ini khususnya orang Israel ya, yang dilarang oleh Tuhan untuk membuat penyembahan berhala, dan juga dilarang untuk menghadirkan Allah-Allah lain di hadapan Tuhan selain Dia, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Puji nama Tuhan. Dan kita juga dikatakan untuk bertobat karena pesan Tuhan ketika bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Tuhan mau memberikan kerajaannya, kerajaan sorga itu kepada setiap kita. Yang kedua, karena ini tidak akan panjang-panjang. Yang kedua, menerima Yesus, ya. Jadi sebanyak orang yang menerima Dia diberi kuasa, ya. Kita masih ingat exousia itu ada salah satu kata jurisdiction, hak untuk melakukan ya hukum, secara hukum sah, ya, seperti pengacara itu, karena ada lisensi dari Menteri Kehakiman sana. Jadi sah dia menjadi pembela orang lain. Nah, demikian juga kehidupan kita ketika kita percaya kita punya exousia itu untuk mengusir setan-setan dan menghancurkan segala pekerjaan setan. Jadi kalau kita sudah menerima Dia, kita dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa dikatakan di sana bahwa kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi barang siapa percaya kepada Kristus, dia akan menjadi ciptaan baru. Kalau Anda menerima Yesus tidak menjadi ciptaan baru, ada sesuatu yang salah di situ. Ada sesuatu yang salah dalam penerimaan engkau kepada Yesus. Ada sesuatu yang salah yang membuat dia tidak bisa bekerja secara leluasa dalam kehidupan. Kalau engkau betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka kau akan menjadi ciptaan baru. Karena firman Allah berkata demikian. Dia bukan hanya memoles engkau dari luar, tidak. Dia akan memperbaiki dari inside. Sehingga kecantikan yang dari dalam itu yang akan diperhatikan oleh Tuhan. Itu sebabnya ada kata neos dan kenos. Neos itu perbaikan dari luar, kenos itu perbaikan dari dalam, yang membuat kita berbeda dari sebelum kita menerima Yesus dan sesudah kita menerima Yesus. Nah, lalu yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan kembali. Jadi kalau tidak boleh menyembah, jangan lakukan dong. Ya, ada orang bertanya, bagaimana orang tua saya yang belum pernah ya menerima Yesus sebagai Tuhan, sementara saya sudah menerima. Ya, kan pertanyaannya begitu.
dasar Allah menghakimi apa? Kita-kita mereka. Tapi bagaimana kita yang sudah percaya kepada Yesus? Ya patahkan itu, berdoa. Dan lepaskan itu, lepaskan diri. Percaya. Dan sekambari doakan orang tua supaya bisa menerima Yesus dan juru selamat dalam hidupnya. Tunjukkan bahwa engkau sudah menerima Yesus. Yakin dan percayalah kalau engkau hidup bersama dengan Tuhan sungguh-sungguh. Saya yakin dan percaya orang tuamu akan mengalami perubahan. Tapi kalau engkau tidak mengalami perubahan, kau percaya Yesus tapi kau masih maki-maki orang tuamu, masih kurang ajar kepada orang tuamu, masih kau nggak taat, orang tuamu tidak hormat kepada orang tuamu. Tapi kau percaya katanya, nggak ada itu. Nggak ada kata orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dengan sungguh-sungguh hidup seperti itu. Tuhan akan memberikan kemampuan khususnya kepada orang-orang yang betul-betul hidup baru dalam Dia. Karena saya sudah mengalami bagaimana hidup bersama dengan Dia dan hidup di luar Dia. Dan saya sudah mengalami bagaimana wajah di luar kepercayaan kepada Kristus dan setelah saya dalam Kristus. Wajahnya itu saja, cahaya wajahnya saja berbeda. Ya. Oh, wah, sudah wah, nggak bisa lagi saya apakan. Sampai pendeta saya mau menerima saya sekolah Alkitab saja karena foto lama yang karena nggak ada foto baru, akhirnya saya buat foto lama itu yang masih wah. Dia kata suruh pulang ini orang. Ya. Tapi untungnya Tuhan itu masih baik ya, melalui seorang ibu, dan kemudian saya diberikan kesempatan dan saya tidak membuang kesempatan itu, dan sampai hari ini saya tetap masih setia dalam pelayanan kepada Dia. Puji nama Tuhan, bukan karena kuat saya, bukan pun karena gagah saya, tapi semata-mata karena anugerah, karena Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan saya. Dan yang selanjutnya adalah melakukan firman Tuhan kembali. Jadi ini kita penting melakukan firman Allah kembali. Seperti kalau apa yang dilarang oleh Tuhan itu seperti ayat 1 dan 2, 3 itu kita tidak ya kalau dalam apa 3, 4, 5 itu. Tapi itu sebenarnya bagian 1 dan bagian 2 ya. Yang membuat patung yang menyerupai apapun tidak boleh ya, di mana kita lalu sujud menyembah kepada Dia dan beribadah kepada Dia, nggak boleh. Tapi kita harus kembali kepada firman Allah. Kalau kita kembali kepada firman Allah, saya yakin dan percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kemudian hidup dalam ketaatan. Saya baca ini penting, Yakobus ya. Yakobus Yakobus 1 ayat 25 demikian bunyi firman Allah, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, puji Tuhan. Jadi taati firman Allah itu, lakukan dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang terakhir adalah hidup dalam pimpinan roh. Ya, saya bacakan satu ayat Galatia. Siapa dipimpin oleh roh? Ya, siapa yang dipimpin oleh roh, dia terbebas dari hukum Taurat itu ya. Kita ya Galatia 3 Galatia 1 Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu beri dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kan hukum Taurat tadi, karena hukum Taurat tadi kita mendapatkan
apa istilahnya, kutuk turunan itu. Karena hukum Taurat itu kita mendapatkan hal yang setimpal dengan itu. Dan itulah sebabnya kita mengatakan kalau kita dipimpin oleh Roh, kita akan terbebas dengan sendirinya. Dan kita melakukan apa yang dikehendaki Allah, kita akan terbebas, kita hidup bahagia, dan kita tidak lagi dibawa intimidasi hukum Taurat itu. Dan itu sebabnya pentingnya kita melakukan kehendak firman Allah dalam kehidupan kita. Saya berharap kita semuanya ya, yang mungkin merasa ada hal-hal, wah saya ini sepertinya mendapatkan kutuk turunan ini, sehingga hidup saya susah, hidup saya gini dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, adakah kita hidup dalam pertobatan? Adakah kita hidup di dalam telah menerima Yesus sebagai Tuhan? Adakah kita taat terhadap firman Allah? Adakah kita melakukan firman Allah? Adakah kita hidup di dalam pimpinan Roh? Dan kalau itu terjadi, tidak usah takut. Engkau bisa menghancurkan segala kuasa itu. Dan karena firman Allah katakan bahwa kutuk itu sudah dihancurkan. Baca nanti dalam Galatia 3 ayat 13. Jadi puji nama Tuhan, sehingga kita semua adalah orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang merdeka, dan orang-orang yang sudah terlepas dari kutuk turunan ini. Sehingga generasi kita, saya sering mengatakan kepada anak-anak saya, percayalah bahwa ketika kalian hidup juga benar dengan Tuhan, maka berkat Abraham itu akan turun, dan berkat orang benar itu juga akan turun. Dan kalau kita tidak berani mengatakan bahwa kita benar, buat apa kita hidup? Buat apa kita melakukan hal-hal yang sia-sia ini kalau begitu? Itu sebabnya saya katakan, percaya bahwa berkat orang benar akan turun kepada engkau. Itu sebabnya saya berkata bahwa kita sebagai orang percaya, mari hidup dalam kebenaran firman Allah, supaya generasi kita juga adalah generasi yang diberkati. Sama seperti Abraham memberkati Ishak, Yakub, dan kita juga adalah generasi Abraham. Baca juga itu Galatia 3 ayat 14 itu. Dan kita betul-betul diberkati, dapat menerima berkat dari Abraham itu. Dan tidak perlu takut dengan kutuk turunan kalau kita hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati segala janji-Mu dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Segala sakit penyakit yang engkau derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilurnya engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh jamahannya engkau sembuh. Kalau engkau dalam keadaan penat, letih lesu, dan bermasalah dalam hidupmu, berbeban berat, datang kepada Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang menyertai engkau dalam kesesakan, Tuhan yang menjawab doamu, dan Tuhan yang siap melepaskan engkau dari segala penderitaan. Kalau engkau percaya, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan menerima yang terbaik dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, segala pekerjaan sejat kami perintah keluar, dan engkau yang menolong mereka, membela mereka, sehingga mereka memuliakan engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan kiranya pagi ini tetap kekuatan Tuhan, kekuatan firman menyertai kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Mantap, mantap, mantap.